Video kedua masih menunjukkan koneksi antara Witan dan Saddam Ghaffar, teman-teman. Di sini Witan memberikan kembali bola tersebut ke Saddam. Intinya dari kaki Witan, timnas Indonesia banyak sekali menciptakan peluang. Kita lihat guys. Nah, ini merupakan statistik pemain-pemain timnas Indonesia yang paling banyak membuat peluang. Jadi ini merupakan statistik dari pemain timnas Indonesia yang paling banyak melakukan shooting tendangan ke gawang lawan. Ini merupakan key pass, umpan-umpan kunci pemain timnas Indonesia yang paling banyak dilakukan. Kembali, Witan merupakan pemain paling banyak melakukan crossing. Nah, ini merupakan pencetak gol terbanyak sampai pertandingan Makedonia, teman-teman ya. Pertama Witan 3 gol. Kaigat ulang coba-coba. Nah teman-teman, kali ini kita bakal membahas pemain dari timnas Indonesia yaitu Witan Sulaiman. Nah akhir-akhir ini yang menjadi sorotan yaitu Jack Brown, Elkan Bagot dan sebagainya. Tetapi berdasarkan statistik teman-teman, ini eksklusif banget nih statistiknya teman-teman. Hanya di channel ini mungkin membahas, hanya di channel ini mungkin masih ya, mungkin yang membahas seperti ini. Dari statistik menunjukkan Witan 100% menjadi pemain terbaik selama TC di Kroasia sampai pertandingan menghadapi Makedonia. Parameter yang bakalan kita bahas di sini beberapa hal. Crossing yang dia lakukan, peluang-peluang yang dia beri, umpan-umpan kunci yang dia lakukan, shot on target yang dia beri, dan pencetak gol terbanyak. Beberapa parameter tersebut membuat Witan unggul daripada pemain-pemain timnas Indonesia lainnya. Jadi, ini jawaban dari satu pertanyaan. Kenapa Witan terus menjadi tulang punggung timnas Indonesia? Dan bayangkan nanti teman-teman kalau kalian lihat statistik ini, jomplang banget dalam tanda kutip ya, ketika misal Witan Sulaiman tidak ada di skuad Sintayong. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung menuju ke statistik dan grafis yang eksklusif sudah aku siapkan. Ya, klip ini ketika Witan akan memberikan umpan ke Saddam. Koneksi antara Witan dan Saddam sering merepotkan tim lawan ketika menghadapi timnas Indonesia di bawah Sintayong. Cuplikan ini menunjukkan Witan membuat peluang bagi timnas Indonesia. Kita lihat guys. Ya, sayang banget. Video kedua masih menunjukkan koneksi antara Witan dan Saddam Ghaffar, teman-teman. Di sini Witan memberikan kembali bola tersebut ke Saddam. Intinya dari kaki Witan, timnas Indonesia banyak sekali menciptakan peluang. Kita lihat guys. Nah, di sini kembali dari Witan Sulaiman memegang bola dan akan memberikan umpan kepada Supriyadi, dan sayangnya Supriyadi gagal menyelesaikan peluang ini dengan sempurna. Tetap titik poinnya, Witan menjadi pemain paling banyak Indonesia membuat peluang bagi rekan-rekannya dan untuk timnas Indonesia itu sendiri. Kita lihat. Aduh, calus. Nah, ini merupakan statistik pemain-pemain timnas Indonesia yang paling banyak membuat peluang. Pertama ada Witan Sulaiman dengan 12 kali, tertinggal jauh dengan Irfan Jauhari, kemudian Brave Fatari, Bagas, dan Saddam. Dan kenapa Witan Sulaiman terus-menerus dimainkan? Karena Witan Sulaiman merupakan pemain yang sangat penting dalam menciptakan peluang. Ini berdasarkan statistik, bukan opini guys. Kita lanjut. Ya, klip ini menunjukkan ketika timnas Indonesia melakukan permainan 1-2 sentuhan ketika menghadapi Makedonia Utara, teman-teman. Nah, perlu teman-teman ketahuin, Witan Sulaiman merupakan pemain timnas Indonesia selama TC di Kroasia, merupakan pemain paling banyak melakukan shooting tendangan ke gawang lawan. Klip ini merupakan kombinasi 1-2 sentuhan. Kalau kalian bertanya, Bang, gimana sih taktikal kombinasi 1-2 sentuhan Sintayong bersama timnas Indonesia? Itu udah pernah kita bahas. Bisa teman-teman cek di video-video sebelumnya. Pada klip ini menggambarkan Witan Brave melakukan kombinasi dan berbuah gol. Good job Witan Sulaiman.
Nah, klip ini menunjukkan kembali Witan Sulaiman akan melakukan syuting ke gawang lawan timnas Indonesia. Dan uniknya walaupun bermain dari sisi kanan ataupun beberapa kali dicoba di sisi kiri, tetapi tetap Witan Sulaiman mampu melakukan syuting dan menusuk ke dalam kotak penalti. Di sini kembali kombinasi 1-2 sentuhan, udah pernah juga kita bahas bagaimana skema ini dilakukan. Tetap di sini menunjukkan Witan Sulaiman melakukan shooting dengan kaki kirinya dan berbuah peluang kembali guys. Juber. Jadi ini merupakan statistik dari pemain timnas Indonesia yang paling banyak melakukan shooting tendangan ke gawang lawan. Pertama ada Witan Sulaiman dengan 7 kali tendangan, 2 Jauhari dengan 6 kali, 3 unik nih Aldama 4 kali, kemudian Saddam 3 kali dan Jack Brown dengan keefektivitasannya dengan 3 kali shooting ke gawang. Nah, klip ini menunjukkan umpan-umpan kunci, umpan-umpan penentu yang diberikan Witan kepada pemain timnas Indonesia. Kali ini Witan memberikan umpan ke Saddam Ghaffar. Dan Saddam Ghaffar sayangnya kurang begitu maksimal memanfaatkan peluang-peluang yang diberikan oleh Witan Sulaiman. Yang artinya Witan Sulaiman pemain paling sering memberikan umpan-umpan kunci untuk rekan-rekannya mencetak gol. Kita perhatikan. Aduh, sayang banget. Nah, kembali teman-teman, Witan Sulaiman memberikan umpan kunci ke Jauhari. Kombinasi 1-2 sentuhan, tetapi Jauhari kurang siap untuk menerima umpan dari Witan Sulaiman dan berujung pelanggaran yang dilakukan oleh Jauhari. Tetapi dari sini teman-teman bisa kita lihat visi dan misi dari Witan Sulaiman patut kita apresiasi. Kita lihat. Gila umpannya. Ini merupakan key-pass, umpan-umpan kunci pemain timnas Indonesia yang paling banyak dilakukan masih sampai pada saat menghadapi Makedonia teman-teman ya, ini datanya. Yang pertama Witan Sulaiman 9 kali, gila memang. Kenapa Witan Sulaiman terus menerus dimainkan. Yang kedua ada Bagas, yang ketiga ada Jauhari, yang keempat ada David dengan 3 kali, dan kelima Fatari. Sedikit berbeda jauh ya dengan teman-temannya Witan Sulaiman 3, 4, 3, 3. Sedangkan Witan sendiri 9. Dan ini jawaban kenapa Witan Sulaiman terus dimainkan dan kenapa nggak dicadangkan. Besar banget, jomplang banget ketika dicadangkan terhadap permainan timnas Indonesia. Nah, sekarang kita bakal membahas Witan Sulaiman memberikan crossing kepada pemain timnas Indonesia lainnya. Tetap seperti di awal kita sampaikan, koneksi Witan dan Saddam memang perlu diperhatikan oleh lawan-lawan ketika menghadapi timnas Indonesia. Klip ini menunjukkan kembali crossing yang akan dilakukan Witan Sulaiman, sasarannya Saddam Ghaffar. Kenapa Saddam Ghaffar? Salah satunya Saddam Ghaffar mempunyai postur yang sangat tinggi. Klip ini Witan bakal memberikan ke Saddam. Kita lihat guys. Wah, sayang banget. Nah, klip ini menunjukkan kembali Witan Sulaiman memberikan crossing kepada Jauhari. Dan ketika Witan memberikan umpan crossing ke Jauhari, pemain Arab Saudi panik dan melakukan komunikasi yang salah antar pemain Arab Saudi. Bola muntah dari crossing yang dilakukan oleh Witan Sulaiman mampu dikonversi oleh Jauhari untuk menjadi gol. Kita lihat. Ya, lepas bola gol. Kembali, Witan merupakan pemain paling banyak melakukan crossing dengan 7 kali. Dengan crossing akurasi 58%. Bagas 3 kali dengan passing akurasi 38%. David 50%, 3 kali crossing. Pratama Arhan 1 kali dengan 10%. Dan Jauhari 1 kali dengan 33% passing akurasi. Data ini sampai saat menghadapi Makedonia teman-teman, yang udah dikumpulkan beberapa data timnas Indonesia ketika bermain di Kroasia. Intinya Witan Sulaiman luar biasa.
Ini merupakan pencetak gol terbanyak sampai pertandingan Makedonia, teman-teman ya. Pertama Witan 3 gol, Jauhari Aldama Fatahari 2, Sadam 2, Jack Brown 2, dan ini merupakan data yang kita tampilkan top 5 pemain teratas, teman-teman, tanpa maksud mendiskreditkan pemain-pemain lain. Jadi dari statistik dan beberapa parameter yang kita bahas, Witan Sulaiman menjadi pemain timnas Indonesia yang berada di posisi pertama. Dan beberapa statistik-statistik tersebut menunjukkan dia unggul jauh daripada pemain timnas Indonesia lainnya, guys. Dan itu membuktikan Witan Sulaiman merupakan, dalam tanda kutip nih ya, pemain yang wajib ada di skuad Sintayong hingga saat ini. Dari beberapa parameter-parameter tersebut, memang Witan Sulaiman bisa kita sebut menjadi pemain terbaik selama TC di Kroasia sampai pertandingan menghadapi Makedonia kemarin. Jadi terjawablah sudah ya yang bertanya-tanya, Bang, menurut abang siapa pemain terbaik selama TC di Kroasia? Jawabannya Witan Sulaiman, tanpa garis bawahin, tanpa mengurangin rasa hormat untuk pemain-pemain lainnya. Nah, kita kan boleh juga membahas statistik per satu pemain. Nah, jawabannya Witan Sulaiman kalau dari sisi statistik pengaruhnya besar banget. Sampai sini aja video. Kalau suka kalian video ini, nanti kita buat lagi, kita analisis statistik-statistik yang mungkin nggak terbahas di tempat-tempat lain secara eksklusif. Kalau suka kalian video ini, udah tahu apa harus kalian lakukan. See you the next video. Bye.